Aku sejujurnya deg-degan begini. Kok Tuhan itu sangat benar memperlengkapi aku hampir setiap pagi. Aku kalau kamu tanya, Tante kira-kira yang Tante mau berikan sampai 1, 2, 3 bulan ke depan Tante sudah tahu belum? Sudah loh. Biasanya enggak pernah begini. Dan semua itu bicara tentang begini. Capek destiny atau enggak nyampe destiny. Kamu berhenti di tengah jalan seperti kebanyakan orang Israel. Atau kamu seperti Yosua dan Kaleb. Capek tanah Kanaanmu. Di rohku ya, aku enggak mau bilang begini, Tuhan bilang sama aku bahwa oh ya nanti bulan depan Tuhan datang. No, aku enggak bilang begitu. Tapi di rohku ini, aku bisa nangkep kayak begini. Pasti enggak lama. Dan karena enggak lama, dia kepengen kalian ini dan saya yang sudah setiap Jumat ini loh, kita heart to heart ngomong seperti ini. Harusnya kita bersorak-sorai ketika kedatangannya yang kedua, betul enggak? Siapa yang kepengen diangkat ketika Tuhan datang? Ya enggak pengen ya enggak usah angkat. Ya toh, saya rasanya masih kepengen menyelesaikan banyak hal. Apa tuh? Main game, ya toh, masih menyelesaikan kepengen shopping, masih kepengen, ya itu lain cerita, ya kan? Tapi kalau tidak, aku tuh ngerasa ini tuh nanti kalau kamu punya rangkaian catatan yang jelas ya, yang urut gitu, kamu akan lihat, iya ya Tante, kok terus kita itu bahkan dari Greatest Harvest menurut saya. Lalu Kingdom Business, lalu terus sampai dengan ini, nanti sampai yang next. Mungkin jeda di Valentine, tapi Valentine pun Tuhan ngomong sesuatu kepada aku yang ada hubungannya dengan itu, ya kan? Ini tidak main-main, ya. Tapi yang ketiga, mari kita lihat dulu sebelum aku sebutkan apanya, ya kan, bagaimana pengurapan itu turun. Matius 25, kita lihat Matius 25 ayat 14 mulai sampai 18. Matius 25, Matius 25. Aku berdoa supaya kalian sungguh menangkap dan kalian bisa sungguh-sungguh semua dari kalian capek destiny kalian. Sebab ayat 14, Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Perhatikan ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uangnya, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Saya tidak usah ulang ceritanya, ini kalian sudah tahu. Tapi saya kaget dengan ayat 16 dikatakan segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Bagian dari kesanggupan, kan dikatakan begini, mereka dikasih 5, 2 dan 1 itu berdasarkan dinamisnya, yaitu berdasarkan kesanggupannya. Ternyata bagian dari kesanggupan itu adalah apa? Sikap hati yang bersegera. Apa itu? Menurut saya itu adalah selain passionately juga agresivitas kita. Ketika kamu dengar sesuatu kayak begini, kamu cepet nyamber atau kamu lelet, gampangnya gitu deh. Aku daripada pakai istilah macam-macam, yaitu lelet. Coba, tadi aku ngomong gini, nanti ya kalau kamu punya ini urut-urut, aku tuh ngerasa ini udah gini, ada anak yang matanya tuh nyamber. Ya gini, wah iya. Benar nih, Tuhan berarti segera datang. Dan aku tidak mau didapati kayak yang punya 1 talenta. Artinya kukubur semuanya. Lu belum ngelakuin apa-apa. Enggak, gua mau betul-betul didapati seperti yang 5 talenta. Betul-betul didapati seperti yang punya minyak di dalam pelitanya. Ada yang matanya begitu, ada yang begini. Gitu. Ya kan? Kesanggupan itu di dalamnya juga ada passion dan ada bersegera. Bersegera itu apa? Orang tuh ya, yang kalau ada passionnya tuh, begitu disuruh apa, ya gitu. Nah makanya Tuhan tidak pernah salah. Yang ini dikasih 5, yang ini dikasih 2, yang ini ya udahlah 1. Tapi pasti dikasih. Dan ternyata yang dapat 5 bersegera. Ya kan? Yang dapat 2 ngikut. Aku bayangkannya gitu. Yang dapat 1, ngapain cuma 1. Ngerti? Tuhan tidak pernah salah. Jangan ngiri sama temanmu yang urapannya dahsyat. Yang nantinya dipakai Tuhan secara luar biasa.
Mungkin masih muda, usahanya dibuat berhasil. Ya kan? Dia mungkin memenangkan sesuatu, dia ini. Jangan iri. Tapi sering kalinya kita lupa, yang satu talenta ini kan jatuhnya pahit. Tapi dia lupa, ketika dia dapat itu, dia tidak passionately. Ketika dia dapat itu, dia tidak ada agresifnya. Lelet, istilahku lelet. Ya udahlah, lihat entar sok, entar besok, ketinggalan. Kalau entar sok, ketinggalan. Kamu harus ngerti ini, ya.